Gerak. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Di ruang kelas ada yang tak hadir hari ini? Ada Ivan sama Ya. Tapi Boma sedikit. Kemana dia sakit? Ya. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai sistem ekonomi. Adapun tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau yang disingkat dengan PBL. Peserta didik diharapkan yang pertama mengetahui pengertian sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi liberal, komando, dan campuran. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan sistem ekonomi suatu negara. Baik, pada sistem ekonomi modern terdapat 5 sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi liberal. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Dan yang keempat, sistem tradisional. Dan yang terakhir, sistem ekonomi Pancasila. Untuk hari ini, kita akan membahas 3 sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi liberal ini merupakan sistem yang dianut atau suatu tata cara yang digunakan oleh suatu negara di mana masyarakatnya bebas untuk menerapkan suatu sistem di mana sistem tersebut mengatur perekonomian negara tersebut tanpa campur tangan dari pemerintah. Untuk lebih lanjut, Ibu akan menayangkan video mengenai sistem ekonomi liberal itu sendiri. Setelah kamu tahu sistem ekonomi tradisional di video sebelumnya, sekarang aku akan mengajakmu untuk berkeliling ke berbagai negara di dunia ini. Kita akan melihat sistem ekonomi apa saja yang digunakan di setiap negara yang kita kunjungi. Negara pertama yang akan kita kunjungi yaitu negara Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat ini, persaingan dalam kegiatan ekonomi dilakukan secara bebas loh. Lihat mall atau pusat perbelanjaan di negara ini. Tiap toko bebas memberikan diskon. Ada yang memberikan diskon besar, ada juga yang kecil, sesuai toko mereka masing-masing. Masyarakat di sini melakukan aktivitas ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh laba. Oke, kita kunjungi lagi negara berikutnya ya. Kita akan ke negara Jerman. Lumayan jauh juga ya perjalanan kita. Sampai juga kita di Jerman. Lihat, di negara ini setiap harga barang yang ada di pasar sudah ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang dilakukan secara bebas. Di sini hak perorangan diakui. Dan kamu lihat itu, semua perekonomian di sini diatur oleh mekanisme pasar loh. Sudah dulu lihat sistem ekonomi di negara ini ya. Kita lanjutkan perjalanan kita ke negeri Sakura. Yeay, kita sekarang sudah berada di negara Jepang. Di sini semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta. Pemerintah di negara ini tidak melakukan intervensi dalam pasar. Kamu lihat, di negara ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang setiap perusahaannya mempunyai alat produksi sendiri. Karena
di negara ini, setiap orang bebas memiliki barang termasuk alat produksi. Nah, negara Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang ini, mereka memakai sistem ekonomi liberal, di mana pada sistem ini seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Selain ketiga negara yang sudah kita kunjungi, sistem ekonomi ini juga diterapkan di negara-negara besar lainnya seperti Inggris, Belanda, Brazil, bahkan Singapura. Kalau kamu lihat, ciri-ciri sistem ekonomi yang diterapkan di negara-negara tadi mempunyai beberapa kelebihan loh, yaitu dapat menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Terbukti dengan banyaknya produk yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Sistem ekonomi liberal ini juga yang membuat setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi, sehingga produktivitas meningkat dan persaingan untuk maju di negara-negara tersebut sangat tinggi. Dari banyaknya kelebihan yang dimiliki sistem ini, terdapat juga kelemahannya. Di sistem ini dapat memunculkan kesenjangan sosial akibat ketimpangan pendapatan, dan juga sistem ini memberikan kebebasan sehingga memudahkan untuk disalahgunakan oleh pihak yang kuat dari segi ekonomi dan dapat memeras pihak yang lemah. Nah, itu tadi sistem ekonomi yang digunakan oleh berbagai negara yang sudah kita kunjungi. Eits, perjalanan kita belum selesai loh. Mau kemana lagi kita? Penasaran kan? Kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Nah, dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan apa itu sistem ekonomi liberal yang bisa diceritakan ya? Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat. Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Selanjutnya, Sistem ekonomi liberal atau komunitasnya Amerika Serikat, terus Jerman, Jepang. Pada sistem ini seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan kepada Amerika Serikat. ya benar. Sistem ekonomi liberal itu sistem ekonomi yang diatur oleh rakyatnya, sedangkan pemerintahannya itu tidak ikut campur di dalamnya. Selanjutnya, ada sistem ekonomi komando. Hai, aku akan mengajakmu meneruskan perjalanan mengunjungi negara-negara destinasi kita berikutnya. Masih banyak negara yang akan kita kunjungi loh. Yuk kita ke Cina. Kita lihat bagaimana sistem ekonomi di negara ini. Kita sudah sampai di negara Cina nih. Wah, ramai sekali masyarakat di negara ini. Lihat masyarakat itu. Mereka bekerja di perusahaan-perusahaan pemerintah. Yap, masyarakat di sini memiliki pekerjaan yang sudah diatur oleh pemerintah. Di sini semua alat produksi dan sumber-sumber daya juga dikuasai pemerintah, sehingga tidak ada pihak swasta yang dapat melakukan kegiatan ekonomi secara bebas. Oke, selanjutnya kita ke negara Korea Utara. Sampai juga kita di negara Korea Utara ini. Seperti yang sudah kamu ketahui, di negara ini kegiatan ekonomi diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, negara Cina dan Korea Utara ini memakai sistem ekonomi komando atau terpusat. Kamu juga bisa menyebutnya dengan sistem ekonomi sosialis. Seperti yang sudah kamu lihat tadi, sistem ini dikendalikan oleh pemerintah. Mulai dari menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Semuanya diatur oleh pemerintah. Selain negara-negara yang sudah kita kunjungi, ada juga negara Kuba dan Vietnam yang menerapkan sistem ekonomi komando. Meskipun terkesan memiliki kegiatan ekonomi yang terbatas, tapi sistem ekonomi komando ini tetap memiliki beberapa kelebihan loh. Dari sistem ini, pemerintah lebih
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau begitu, kamu pasti berpikir, masyarakat di negara ini tidak diakui hak milik pribadinya. Ya, benar. Itulah yang menjadi kelemahan dari sistem ekonomi ini. Sistem ini juga dapat mematikan kreativitas dan inisiatif setiap individu di negaranya untuk maju. Karena itu, barang dan jasa yang diproduksi tidak efektif dan efisien, serta kualitas yang dihasilkan tidak maksimal. Wah, tinggal beberapa negara lagi yang akan kita kunjungi. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Nah, itu dia sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ini merupakan sistem yang dimana pemerintahnya itu memegang kekuasaan penuh untuk mengatur sistem perekonomian negaranya. Seperti Korea Utara. Korea Utara itu pemerintahnya saja menerapkan, soalnya gaya rambut kalian ini sudah diatur oleh pemerintah. Kalau seandainya sistem itu diterapkan di Indonesia, kalian mau nggak? Kenapa? Kenapa? Oke, ada yang bisa tambahkan lagi? Menambahkan kesimpulan dari video ini juga boleh. Silakan ya. Sistem ekonomi komando adalah sistem yang diatur oleh pemerintah dan masyarakatnya tidak berhak untuk ikut campur terhadap sistem ekonomi tersebut. Ada yang bisa menambahkan lagi? Silakan Safira. Ekonomi komando tertentukan. Adapun yang mengandung sistem itu yaitu China, Korea Utara, Kuba, dan Vietnam. Pada sistem ini seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan masyarakat tidak berhak mencampur tangani sistem yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, sistem komando ini juga tidak mengakui adanya hak pribadi, hak dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang terakhir ya. Hai, kamu mau menemani perjalananku lagi? Mengelilingi negara-negara di dunia ini. Iya, kita masih melihat sistem ekonomi di setiap negara yang akan kita kunjungi. Kita akan mengunjungi beberapa negara terlebih dahulu sebelum kembali lagi ke Indonesia ya. Destinasi negara selanjutnya yaitu India. Sampai juga kita di negara India. Kamu bisa melihat di pasar negara India ini, di sana ada pedagang dengan konsumennya sedang melakukan tawar-menawar. Di negara India ini, harga-harga ditentukan sendiri oleh mekanisme pasar. Lihat, kalau di mall India ini, mereka memasang diskon yang hampir sama di setiap tokonya loh. Karena pemerintah di negara India sudah memberikan kebijakan harga dasar atau floor price untuk produsen. Kalau pabrik beras di negara India tidak boleh melakukan impor banyak-banyak loh, karena nantinya akan menyebabkan harga beras jadi naik. Nah, ini juga termasuk kebijakan pemerintah negara India dengan menerapkan harga atas atau selling price untuk melindungi konsumen. Sudah dulu ya kunjungan kita di negara India. Selanjutnya kita ke negara Filipina. Di negara Filipina, sistem ekonominya juga sama dengan negara India. Lihat, di sini ada perusahaan swasta dan perusahaan milik negara yang berjalan beriringan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintahnya juga melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, serta membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Nah, negara India dan Filipina ini menerapkan sistem ekonomi campuran, di mana sistem ini kombinasi antara sistem ekonomi pasar atau kapitalis dengan sistem ekonomi komando atau terpusat. Dengan sistem ini, kreativitas dan inisiatif individu dapat berkembang, dan juga proses penetapan harga barang dan jasa di pasar negara ini dapat dikendalikan dengan mudah. Kondisi perekonomian negara pun cenderung stabil. Yap, itu pasti. Tapi
Tapi dengan sistem ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat dari sistem ekonomi liberal. Meskipun pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, namun masalah ekonomi tetap saja terjadi. Misalnya, terjadinya inflasi dan pengangguran. Di sistem ini juga, pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pemerintah. Dalam sebuah perekonomian campuran, intervensi pemerintah tampil dalam kadar atau derajat yang berbeda-beda loh. Oh iya, dari sistem ekonomi tradisional, liberal, komando dan campuran yang dipakai di berbagai negara, pada kenyataannya tidak ada negara yang benar-benar murni memakai sistem ekonominya ya. Oke, di Filipina inilah destinasi terakhir kita sebelum kembali ke Indonesia. Kalau di Indonesia, memakai sistem apa ya? Nantikan di video selanjutnya. Sampai jumpa. Nah, itu dia video terkait dengan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dan juga sistem ekonomi komando, di mana sistem ekonomi ini menitik beratkan peran pemerintah dan juga rakyatnya untuk mengatur sistem perekonomiannya. Nah, ada yang bisa menambahkan apa itu sistem ekonomi campuran? Yang bisa? Silakan Kak Davi. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memadukan dua jenis sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Yang berarti sistem ini diatur oleh pemerintah dan juga masyarakat. Ada yang bisa menambahkan lagi? Citra, silakan. Sistem ekonomi campuran. Sistem ini mengkomunikasikan antara dua jenis ekonomi, yaitu ekonomi liberal sama ekonomi komando. Kemarin kita sudah bagikan anggota kelompok kan? Nah, silakan duduk menurut anggota kelompoknya. Selamat yang terakhir, ada bendera merah. Nah, itu kan ada 12 bendera kan? Nah, dari bendera ini kan ada kolom lagi. Nah, tentukan ini bendera apa? Ada tahu ini bendera apa? Nanti yang benar, jawaban yang ada benar ada di warna. Tidak
Dia mana yang ngomong? Yang ini. Oh, itu. Yang Yang satunya mana? sistem ekonomi Liberal. liberalisme. Nggak liberal. Yang selanjutnya Mesir. Mesir. ekonomi campuran. Itu. Ya, benar. Apa bawa apa? Yang ketiga ya, campuran. Yang selanjutnya ini apa? Vietnam. Nah, Vietnam komando. Italia liberal. Satu. Italia liberal. Apa bawa satu? Kuba itu komando. Yang terakhir Brazil. Tiga. Brazil Darurat. Brazil itu dia campuran. Campuran. Itu kurang Dia kan kita lebih. Tiga. Brazil tiga. Campuran. Sama aku juga kayak gitu.